selamat datang kembali di channel Kang Pernik. Pada video kali ini Kang Pernik mau membahas tentang pengenalan software Chilisoft 2, karena kemarin kita sudah sempat menginstalnya, jadi sekarang kita akan melakukan pengenalannya terlebih dahulu. Nah, oke, langsung dibuka untuk software atau aplikasinya. Nah, oke, setelah teman-teman buka akan muncul pop-up seperti ini. Pop-up yang kecil. Di sini kita diminta untuk memilih untuk membuat program baru yang atas ini ya, atau membuka program yang sudah ada, atau melihat program yang sering kita buka, mendownload program dari modul atau dari smart relay-nya ya. Terus monitoring juga bisa, monitoring kondisi yang ada di modulnya gitu. Nah, contoh di sini kita membuat program baru. Ini ya. Jadi di sini kita diminta untuk memilih modul yang digunakan. Di sini ada 6 tipe ya, 6 kategori bukan tipe. Nah, setiap kategori ini punya tipenya sendiri. Ada tipe-tipenya, nanti tinggal dipilih. Dan setiap tipe itu punya kelebihan dan kekurangan. Misal outputnya ada yang pakai relay, ada yang pakai di static dan lain-lain. Dan power supply pun beda. Ini ada yang power supply-nya langsung dimasukin AC, jadi AC dihubungin ke sini. Ada yang harus ke power supply dulu, sampai 24 volt DC, nanti baru dimasukin sini. Jadi beda-beda. Intinya apa yang kita program harus sesuai, jadi dilihat dulu modulnya apa. Terus bahasa programnya juga, jadi nggak semua modul itu bisa kita masukkan function block diagram. Ada yang cuma ladder doang, kayak contohnya yang atas ini, SP2A bla bla bla. Ini pokoknya ini cuma bisa ladder. Yang bisa FBD ya yang ini, paling lihat ini bahasa ya. Misal kita pakai ngawur aja, pakai yang pertama juga nggak apa-apa. Nah, pakai yang nih yang ada FBD-nya juga, tinggal diklik next lagi. Nah, oke, ini bisa dilihat ya untuk base-nya atau yang utamanya. Ini tanpa ekstensi. Ini misalkan kita tambah ekstensi yang tadi, ini bisa kita tambah lagi, nambahin modul apa gitu bisa. Gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini ya. Tuh. Bisa nggak pakai modul, berarti cuma pakai base-nya. Di sini ada 4 relay, 4 output sama 4 input. Tuh, ya kan? Nah, di sini kita pilih programnya, mau pakai ladder atau misal pakai ladder dulu ya. Tinggal diklik next. Kalau mau pakai FBD tinggal FBD terus next. Nah, oke, terus maka akan muncul user interface-nya seperti ini, 3 ladder diagram. Nah, yang tengah ini tempat untuk melakukan programming atau kita menyusun laddernya. Terus di bawah ini adalah discrete input atau output, intinya simbol-simbol yang akan kita masukkan ke dalam penyusunan ladder diagram. Ya, di atas ini juga ada simbol-simbol untuk simulasi atau edit. Bisa juga kita akses dari sini, menu modul, nanti ada tulisan edit, simulasi atau monitoring. Nah, edit ini misalkan menu edit ya, maksudnya mode ya, bukan modul ya. Di mode edit berarti kita mengedit laddernya atau kita membuat ladder. Misalkan udah jadi, terus kita mau simulasi ya, masuk ke menu simulasi. Nah, ini untuk membuat simulasi nanti diklik run. Kalau menu mode monitoring berarti kita memonitoring kondisi modul gitu. Terus ini untuk nge-save ya seperti biasa ya, pokoknya gitu-gitu gampang lah. Nah, terus di sini ada bagian penting lagi di transfer. Ini kita untuk transfer ya, di menu transfer ada transfer program. Nah, transfer program ini mau dari mana ke mana, bisa dari laptop atau PC ke modul, atau sebaliknya dari modul kita ambil dan kita edit lagi di dalam komputer gitu. Nah, seperti itu ya. Ini juga kita bisa mencari nah ini untuk mencari COM yang aktif. Ini kan ada COM-nya, jadi mirip kayak program Arduino. Biasanya kan COM yang kita program sama Arduino yang terhubung harus sesuai, jadi code yang aktif yang mana gitu, intinya seperti itu loh. Nanti baru disesuaikan di sini gitu. Di sini bisa dilihat ada yang bentuknya seperti ini, baris ini namanya row. Ini row 1, row 2, row 3 dan seterusnya. Nah, terus yang atas ini ya, yang kolom ini kan ada warna kuning, ada yang warna biru. Nah, yang warna kuning ini tempat untuk menaruh input-inputnya nanti, input atau logiknya. Nah, coil ini nanti tempat kita menaruh outputnya. Nah, output nanti ke sini kayak coil dan lain-lain seperti itu. Ini adalah komennya, misal di row 1 untuk mengontrol pompa air. Nah, bisa ditulis di sini untuk kontrol pompa air dan seterusnya. Pokoknya gitu ya. Nah, simbol selalu.
Terus kita langsung menuju ke tempat ini, discrete. Di sini ada discrete input, simbolnya i. Kalau di Zillowsoft ini sintaknya i, i1, i2 dan seterusnya. Untuk modul yang ini sampai e ya, jadi beda-beda tiap modul, nanti menyesuaikan sendiri. Terus ini ada auxiliary kontak atau kontak bantu. Ibaratnya kalau di kontaktor kan ada kontak utama, ada kontak bantu, dan ini kontak bantunya. Jadi kalau input ini apa yang ada di sini itu untuk alamat i1, i2, i3 dan i4 ini lokasinya ada di modul. Jadi input modul terhubung ke alamat ini. Sedangkan yang Z ini adalah kontak internal untuk membantu kita melakukan program. Terus yang ini auxiliary juga, auxiliary tapi ini berupa relay. Jadi relay dalam. Nah, jadi output dari relay dalam ini nggak bisa langsung kita keluarkan melalui port yang ada di smart relay. Jadi ini cuma sebagai pendriver atau untuk membantu kita membuat logic. Terus yang ini, nah ini discrete output, ini output yang sesungguhnya. Jadi Q1 ini nanti bisa keluar, ada portnya, yaitu port yang pertama, ini port kedua, port ketiga, dan port keempat, seperti itu. Terus ini ada bedanya juga, ini ada S, R, ini R, S ini set, yang ini reset. Kalau yang ini untuk coil biasa. Jadi misalkan kita pakai mode yang ini, mode yang seperti ini, ya kayak fungsi relay pada umumnya. Kalau kena arus nanti kita kasih sumber, dia aktif. Kalau sumbernya putus dia mati. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang set, dia akan latch. Jadi misalkan kita kasih sumber sekali, dia akan langsung aktif dan nggak mati lagi ya, meskipun sumber sudah kita matikan. Terus kalau yang reset ini untuk mereset si alamat tersebut. Nah yang ini, kalau ini aktif, kita kasih sumber sekali, Q1 akan on terus. Nah, untuk mematikannya ya berarti reset Q1 bukan Q2 gitu. Nah, untuk mengasih garis nanti tinggal, misalkan ada garis putus-putus, klik aja. Kalau mau hapus, klik yang sini. Tuh, pokoknya simple banget. Oke. Nah, terus di sini ada menu ada discrete timer, ada cukup banyak timer, cukup untuk melakukan pengontrolan sederhana di industri. Terus ini juga ada counter, ada fast counter, ini ada komparasi, ini untuk pembacaan analog ya, analog input, karena juga bisa membaca analog dia. Ada clocknya juga, kita bisa buat waktu di sini. Jadi ada real time clocknya dan lain-lain. Seperti itu. Oke, sekarang kita close dulu. Kita coba pengenalan user interface FBD. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang tampilannya function block diagram. Nah, kita coba lihat yang function block diagram seperti apa. Nah, ini untuk user interface-nya. Jadi di tengah ini putih kosong ya, blank. Terus di sini ada kotak-kotak berlubang. Yang kiri ini input, yang kanan ini output. Jadi nanti kita isi inputnya ini dari port mana gitu. Dan tengah-tengah ini nanti kita naruh FBD-nya atau blok-blok diagram. Jadi blok-blok diagram itu ya banyak ya. Ada yang mewakili dia itu logika. Nah, ini ada AND, NOR, NOT, OR dan lain-lain. Nah, gitu ya, gerbang logika. Dan juga ada blok-blok fungsi. Nah, ini instruksi ya, ada instruksi timer dan lain-lain. Jadi ya mirip-mirip kayak yang tadi, cuma bedanya ini berupa simbol gitu aja. Ya, ini yang discrete input. Nah, untuk selebihnya masih mirip. Ini ada mode simulasi, ini ada mode edit. Kalau mau ngedit ya pertama diedit, kalau udah jadi misal mau simulasi kayak apa kerjanya ya disimulasikan gitu. Terus nih misal kita pakai input ya, ini drag and drop ya caranya ya. Tadi diklik, tahan, taruh di sini. Nah, ini input gitu. Misal kita kasih logik ya, N. Kalau N kan harus kedua-duanya ya, pokoknya harus aktif semua. Logikanya jika inputnya on semua baru dia menghasilkan output high gitu. Tinggal taruh sini, ini taruh sini. Jadi kalau salah satunya off dia nggak bakal nyala. Nah, outputnya apa? Ini bisa kita taruh sini contohnya. Ini contoh sederhana aja. Ini juga bisa diganti, diklik 2 kali. Dan ini bisa dikasih nama, misal tombol 1.
dan lain-lain. Nah ini ada bisa diganti displaynya tuh. Oh nanti tampilannya akan berubah. Oh saklar, ini juga misal saklar, bisa dikasih tulisan juga tombol 2. Oke, nah ini outputnya bisa diganti, misal pakai kipas aja lah, kipas. Oke, nah jadi kipas ini tinggal kita klik simulasi terus run. Nah, oke udah run, ini bisa kita klik tuh, dia nggak bakal aktif ya, masih off tuh, bisa dilihat off. Kalau dua-duanya on, nah dia baru kipasnya muter. Ini juga bisa kita lihat wow, nah ada banyak ya tuh, bisa dilihat juga untuk gitu. Nah oke, nah jadi namanya logika N kan dia hanya akan menghasilkan logika 1 jika inputnya bernilai high. Nah kedua inputnya kalau salah satu off ya dia kipasnya juga off gitu. Nah oke, tinggal di stop. Nah kurang lebih seperti itu untuk pengenalan tampilan user interface dari ladder dan function block diagram pada Sullysoft 2. Oke, sekian dari saya, see you in next video, thank you.